Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad, semuanya masuk ya. Ya, nihil berarti. Nah, silahkan dibuka bukunya halaman 88. Nah, pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yaitu kemunduran umat Islam. Nah, kemunduran umat Islam ini terjadi pada masa akhir Bani Abbasiyah. Nah, sebelumnya kita akan mengulas terlebih dahulu pada masa kejayaan umat Islam. Jadi sebelum runtuh. Nah, jadi bukti dari adanya kejayaan Islam itu adanya Istana Alhambra di Spanyol dan juga Taj Mahal. Dan juga banyak ilmuwan-ilmuwan yang muncul pada saat itu. Nah, pada masa itu juga semangat jihad umat Islam itu sangat tinggi sehingga dapat mengalahkan pasukan Gotik yang berjumlah 200.000 orang. Padahal umat Islam itu hanya berjumlah 5.000 orang. Nah, hal ini kenapa kok bisa? Karena ini juga didukung dengan adanya strategi dari Tariq bin Ziyad dan pasukannya. Nah, dan juga selain itu juga ditandai dengan munculnya para ilmuwan tadi seperti Ibnu Sina, seperti Al-Khawarizmi yang mengembangkan ilmu matematika. Nah, itu kan pada masa kejayaan. Nah, kemunduran umat Islam ini itu ditandai dengan adanya kemunduran kerajaan-kerajaan besar yang berada di Jazirah Arab. Nah, di mana itu terjadi pada masa dinasti Abbasiyah tadi ya. Nah, runtuhnya dinasti Abbasiyah itu bukan tanpa sebab. Nah, setelah Daulah Abbasiyah itu berhasil membumikan kejayaan dan keemasannya dalam berbagai bidang peradaban dan ilmu pengetahuan, akhirnya itu mengalami keruntuhan. Nah, ada beberapa faktor yang melatar belakangi keruntuhannya, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam. Nah, itu adanya perebutan kekuasaan di pusat pemerintahannya yang terjadi antara penerus Daulah Abbasiyah yang tidak terbendung. Nah, selain itu juga adanya sifat fanatisme dalam kebangsaannya, yang mana dapat memicu perpecahan dalam pemerintah Daulah Abbasiyah. Nah, sehingga akan menimbulkan sentimen tertentu di kalangan bangsa-bangsa non-Arab. Nah, Daulah Abbasiyah itu merupakan pemerintahan yang kaya. Nah, dana yang masuk itu lebih besar dari yang keluar sehingga Baitul Mal pada masa Daulah Abbasiyah itu penuh dengan harta. Perekonomian masyarakatnya juga sangat maju, terutama pada bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Nah, ketika memasuki masa kemunduran dalam bidang politik tadi, adanya perebutan kekuasaan. Nah, itu perekonomiannya juga ikut mengalami kemunduran yang sangat drastis sehingga krisis ekonomi yang dapat krisis ekonomi itu merusak tatanan ekonomi pada masa itu. Nah, di mana kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok, dan berfoya-foya. Kemudian diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat yang juga ikut menyebabkan roda pemerintahannya terganggu, sehingga rakyat kecil menjadi miskin. Nah, hal itu juga memunculkan adanya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri. Nah, ini merupakan faktor yang paling sering muncul pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang dimana kedudukan khalifahnya juga pada masa itu tidak cukup kuat, membuat para penguasa dan pelaksana pemerintahannya memiliki kepercayaan yang rapuh terhadap pemerintah pusat. Nah, adapun yang tadi faktor internal, sekarang faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar. Nah, yaitu ditandai dengan adanya perang salib. Nah, yang terjadi antara umat Islam dengan Kristiani, di mana yang telah menanamkan benih-benih permusuhan yang kuat antara umat Islam dengan Kristen. Nah, adanya kebencian itulah yang semakin kuat diterapkan oleh
Bani Saljuk, yang mana sehingga akan menyulitkan orang-orang Kristen yang berkunjung ke Baitul Maqdis. Nah, perang salib juga ini terjadi dalam beberapa gelombang dan banyak sekali memakan korban dari pihak Islam dan Kristen. Nah, akibatnya wilayah kekuasaan Islam itu berhasil dikuasai oleh tentara Kristen. Nah, setelah adanya perang salib itu, maka secara terus-menerus itu serangan terus bergelombang dari bangsa Mongol yang mana dipimpin oleh Hulagu Khan. Nah, pada masa dipimpin oleh Hulagu Khan tadi, banyak terjadi tragedi kemanusiaan yang berupa penganiayaan, penyiksaan, yang berlangsung kurang lebih 40 hari dengan jumlah korban yang mencapai ratusan ribu umat Islam pada waktu itu yang telah gugur. Nah, hal itu juga sampai terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim juga, yang mana menjadi petanda akhir dari Daulah Abbasiyah. Nah, jadi dengan terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim tadi itu sebagai akhir dari pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, tidak hanya Daulah Abbasiyah yang mengalami keruntuhan, namun juga dirasakan oleh Bani Ahmar di Andalusia yang berakhir tragis, di mana khalifah terakhir itu diusir dari Andalusia. Bahkan seluruh umat Islam di Andalusia itu dipaksa meninggalkan Andalusia. Boleh tetap tinggal di Andalusia, namun harus berpindah keyakinan. Nah, hal ini juga runtuhnya kekuasaan Islam itu juga dirasakan oleh Daulah Mughal yang berada di India. Nah, runtuhnya Daulah Mughal ini dapat membuka kesempatan Imperium Inggris yang berhasil masuk. Jadi runtuhnya Daulah Mughal itu karena adanya Imperium Inggris yang berhasil masuk, yang berhasil menguasainya. Nah, dari faktor tersebut, Syekh Amir Syakib Arselan itu mengungkapkan adanya beberapa alasan mengapa umat Islam itu mundur dan sulit untuk maju. Nah, ini ada di buku kalian ada 4. Nah, yang pertama yaitu umat Islam itu sudah tidak benar-benar lagi mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu umat Islam tidak mau lagi bersatu dan terpecah belah. Jadi umat Islam pada waktu itu lebih mementingkan egonya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Kan pada waktu itu kan pemerintahnya banyak yang berfoya-foya, hidup mewah, tidak memikirkan rakyat kecil. Nah, kemudian yang ketiga, mayoritas umat Islam itu terlalu cinta dunia dan takut mati. Nah, jadi itu mereka lebih mementingkan kehidupan dunianya daripada akhiratnya. Nah, yang keempat yaitu mundurnya umat Islam itu disebabkan hilangnya semangat jihad. Nah, jihad di sini itu merupakan satu kesungguhan dalam berjuang di jalan Allah. Jadi pada waktu itu dalam masa keruntuhan umat Islam itu, karena umat Islam itu kurang semangat dalam berjihad di jalan Allah, khususnya dalam mempertahankan kebenaran, kebaikan, dan keluhuran. Nah, kemudian ada juga setelah runtuhnya Islam itu terus ada lagi penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Jadi runtuhnya Islam juga itu karena adanya penjajahan dari bangsa Barat, di mana bangsa Barat itu bermula dari semangat keilmuannya yang sangat tinggi. Nah, sehingga banyak melakukan penjelajahan samudra serta revolusi industri yang berakibat juga pada imperialisme terhadap bangsa-bangsa Islam. Nah, itu bisa dibaca sendiri ya. Ada ekspedisi Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol dari abad 15 sampai ke 19 Masehi. Ya, di mana di kawasan perdagangan internasional Malaka, Gujarat, dan lainnya yang telah membuka mata mereka terhadap bangsa-bangsa lain. Terus adanya misi politik untuk menguasai negara-negara Islam yang digalakkan. Nah, setelah bangsa Barat tadi dapat menguasai ekonomi dan politik negara Islam, nah, terdapat juga negara Barat yang menjajah dunia Islam dengan melakukan penyebaran agama Kristen. Jadi bangsa Barat itu selain menguasai ekonomi dan politik umat Islam, bangsa Barat juga menjajah umat Islam itu dengan melakukan penyebaran agama, menyebarkan kepercayaannya yaitu Kristen melalui misionaris atau Zending. Nah, bangsa Barat ini memiliki ketiga motivasi, yaitu adalah Spanyol dan Portugis. Di mana hal tersebut tercermin pada semboyan mereka, yaitu gold. Gold itu artinya semangat untuk mencari keuntungan, glory, semangat untuk mencari kejayaan dalam bidang kekuasaan, dan gospel, semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajah. Nah, imperialisme Barat ini telah berdampak luas kepada hampir seluruh negara-negara Muslim. Negara-negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh Barat adalah negara Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India. Sedangkan negara Islam di bagian Timur Tengah yang masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani baru berhasil ditaklukkan pada masa berikutnya. Nah,
Nah, dengan adanya penjajahan tersebut, Islam itu mengalami krisis yang berkepanjangan, ditambah rongrongan bangsa-bangsa kapitalis yang merusak seluruh tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga moralitas bangsa-bangsa Islam. Jadi itu bangsa Barat itu banyak sekali mempengaruhi umat Islam dengan merusak tatanan itu tadi, politik, ekonomi, sosial, hingga ke moralitas. Nah, sehingga hal itu berdampak terhadap kebudayaan dan peradaban bangsa Islam yang telah dibangun dengan susah payah, dengan penuh perjuangan. Nah, itu hancur, hilang, karena dipengaruhi imperialisme bangsa Barat. Nah, selain itu juga muncul gerakan pembaruan dalam Islam. Nah, ketika berada dalam tekanan imperialisme Barat tadi, namun tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif kepada umat Islam. Banyak pelajaran yang berharga yang didapatkan oleh umat Islam dari pengaruh tekanan peradaban Barat tadi. Nah, sehingga muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan-pembaruan dalam segi sendi keagamaan. Nah, selain itu juga umat Islam juga mengobarkan kebangsaan Islam yang pernah jaya mulai bangkit kembali. Nah, kebangkitan Islam ini merupakan kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Nah, di sini yang merupakan kelompok pembaru, yaitu mereka itu meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Barat, kemudian dikembangkan dalam segi sains dan teknologi. Nah, gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki, Said Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Gerakan pembaruan ini itu berorientasi terhadap nasionalisme. Nah, mendasar bahwa umat Islam itu terdiri dari berbagai bangsa yang hidup di daerah dan di lingkungan budaya yang berbeda-beda, sehingga memerlukan usaha pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi itu ada pengembangan dari yang semulanya begini, terus dikembangkan lagi dengan melihat kondisi yang ada. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah paham semua ya. Nah, yang terakhir yaitu ada hikmah yang bisa kita ambil dari adanya peristiwa kemunduran umat Islam. Itu bisa dibaca sendiri ya, ada 3. Sekarang Ibu akan bertanya untuk semuanya ya, dari penjelasan tadi, coba kalian jelaskan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi adanya kemunduran umat Islam itu apa? Ayo silahkan. Yang bisa angkat tangan ya, nanti saya beri nilai, tambahan nilai. Adanya perebutan kekuasaan dan perang saudara yang memicu konflik berkepanjangan sehingga daulah Islam tidak semakin kuat, sehingga malah daulah-daulah kecil semakin terpecah belah. Nah, bagus, oke, sip benar. Kemudian di sini langsung saja, yang terakhir tugas kalian adalah membentuk kelompok. Nanti akan Ibu bagi setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, nanti akan Ibu kasih soal untuk didiskusikan bersama kelompoknya. Kemudian setelah selesai berdiskusi, kalian harus mempresentasikan di depan kelas, bareng-bareng mempresentasikannya. Nah, paham? Paham. Oke, silahkan dibentuk 3 sampai 4 kelompok. Nah, untuk waktu diskusi sudah selesai, Ibu akan panggil satu-satu ya. Urut aja ya dari kelompok 1. Ayo silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk teman-teman yang belum presentasi, nanti dianjurkan untuk memberikan kritik atau saran atau pendapatnya tentang mengenai hasil diskusi teman kalian yang di depan. Peninggalan dakwah Islam Umayyah, seni ukir, Masjid Al-Aqsa, Masjid Kuba, Masjid Agung Umayyah. Peninggalan dakwah Islam Syafawi, Masjid Masjid Syekh Falhah, Istana Al-Qaf. Dakwah Islam peninggalan Turki Utsmani, Masjid Biru, Masjid Sulaiman, Istana Takapi, Sambil Baji. Nah, bagus. Sekarang jadi intinya, kemunduran umat Islam itu pada dasarnya itu disebabkan karena menjauhnya para pemimpin umat Islam dari petunjuk Allah, yang mana mereka itu lebih mementingkan sikap egoisnya dan ingin berkuasa. Nah, sehingga terjadi peperangan antar saudara. Nah, itulah yang membuat melemahnya umat Islam, sehingga banyak bangsa untuk mengambil alih kekuasaan Islam.